Halo adik-adik di rumah, selamat sore dan shalom. Hari ini kakak akan bercerita tentang hal kerajaan surga seumpama biji sesawi dan ragi. Adik-adik sekalian, ketika Tuhan Yesus sedang bersama-sama dengan para murid dan juga banyak orang yang menemuinya, di situ Tuhan Yesus mengajar tentang hal kerajaan surga dengan menggunakan perumpamaan biji sesawi dan ragi. Ia menginginkan murid-muridnya untuk mengerti rahasia kerajaan sorga. Perumpamaan ini menceritakan kehidupan nyata yang mempunyai arti rohani yang dalam dan yang tersembunyi. Tuhan Yesus mengambil contoh seorang petani dan ibu rumah tangga. Seorang petani yang mengambil dan menabur biji sesawi di ladangnya. Biji sesawi itu adalah benih yang sangat kecil sekali menurut petani atau tukang kebun itu. Jika dibandingkan dengan benih-benih lain yang ada, biji sesawi lah yang paling terkecil. Dalam kondisi yang sangat baik, biji sesawi yang ditanamnya itu dapat tumbuh dengan baik. Bahkan ia menjadi lebih tinggi, besar, kuat, dan menjadi pohon yang berdaun lebat lebih dari tanaman yang lain, sehingga banyak burung-burung bersarang di cabang-cabangnya. Semua orang yang mendengarkan cerita Tuhan Yesus mengerti dan mengakui bahwa apa yang dikatakan Tuhan Yesus itu benar. Belum tentu benih yang kecil menghasilkan sesuatu yang sangat kecil juga. Hal yang besar dan penting dapat tumbuh dari sesuatu hal yang sangat kecil. Kemudian Tuhan Yesus menceritakan tentang seorang ibu rumah tangga yang harus bangun pagi-pagi sekali dan ingin membuat roti untuk acara pesta dengan undangan yang sangat banyak. Ia harus menggiling biji-biji gandum untuk dijadikan tepung dan air untuk dicampur untuk menjadi adonan. Tapi ada yang masih kurang dari adonan itu. Ibu itu harus menambahkan sedikit ragi dan kelihatannya sangat sedikit. Tapi ia tidak khawatir, ragi yang dicampurkan dengan adonan itu bekerja dengan baik. Adonan itu menjadi mengembang 2 kali lipat banyaknya. Dari 2 perumpamaan ini, Tuhan Yesus mengajarkan bagi murid-murid dan bagi kita semua bahwa perumpamaan biji sesawi dan ragi menekankan pertumbuhan. Pertumbuhan yang dimulai dari hal yang paling terkecil menjadi sesuatu yang besar. Pertumbuhan ini dapat dilambangkan dengan iman. Contoh, ketika kita ada dengan sesama kita yang sedang sakit atau sedang susah, kita mau mendoakan atau menolong meringankan beban mereka, maka apa yang kita buat itu akan membawa dampak besar dalam kehidupan mereka. Contoh yang lain juga, ketika kita melihat teman-teman kita yang sudah lama tidak bergereja, maka kita dapat mengingatkan mereka untuk kembali mendekatkan diri dengan Tuhan melalui kehidupan persekutuan bersama. Jadi, adik-adik sekalian, sekecil apapun perbuatan kita, selama itu berkenan di hadapan Tuhan, maka akan berdampak dan menjadi berkat bagi sesama kita. Di saat ini, kakak pengasuh akan memberikan ayat hafalan bagi adik-adik yang terdapat dalam kitab Lukas 12 ayat 32. Jangan takut, hai kamu kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaanmu. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.